gagasan kepada para pembaca. Berdasarkan tujuannya, karangan terbagi ke jenis karangan dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis karangan dalam bahasa Indonesia: deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Karangan adalah suatu bentuk karya tulis yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan kepada para pembaca. Berdasarkan tujuannya, karangan terbagi ke dalam 5 jenis karangan, di antaranya adalah karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi dan persuasi. Di bawah ini adalah jenis-jenis karangan yang biasa kita temukan sehari-hari. 1. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda kepada para pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Ciri-ciri karangan deskripsi. 1. Melukiskan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. 2. Melibatkan observasi panca indera. 3. Metode penulisan menggunakan care objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Contoh karangan deskripsi. Kucingku. Aku memiliki sebuah kucing yang bernama Mao di rumah. Mao adalah jenis kucing Persia yang dihadiahkan kepadaku setahun yang lalu. Seperti kebanyakan kucing Persia lainnya, Mao sangat gemuk dengan bulu-bulu yang sangat halus menutupi seluruh tubuhnya. Mao memiliki bulu berwarna putih seperti salju, hidung yang sangat pesek, dan ekor yang panjang. Mao sangatlah lucu, dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dia juga sangat manja terhadapku, setiap kali dia lapar, Mao akan menjilati kakiku. Mao sangatlah rakus, dia gemar menghabisi makanannya dan meminum susu dengan sangat cepat. Tak hanya rakus, Mao juga pemalas, dia selalu menghabiskan harinya dengan tidur di sofa rumahku. 2. Karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk karya tulis yang berupa serangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian dan ending. Ciri-ciri karangan narasi. 1. Menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. 2. Cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. 3. Ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. 4. Memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. 5. Bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Contoh karangan narasi. Pertemuan yang terindah. Pagi hari itu aku duduk termenung di sebuah taman. Kupandangi semua bunga-bunga indah yang sedang bermekaran dengan indahnya. Ketika aku sedang menikmati pemandangan dalam kesunyian, tiba-tiba aku mendengar jeritan seorang wanita dari arah belakangku. Aku pun terdiam dan heran, lalu dengan penasaran aku segera menuju sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya diriku ketika mengetahui bahwa jeritan tersebut berasal dari seorang wanita manis berbaju biru. Lalu aku dekati wanita itu. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. "Kamu siapa?" jawab wanita itu. Suaranya sangat lembut dan wajahnya yang manis membuat aku terpana oleh pandangan sesat itu. Tanpa sadar bibirku mengeluarkan kata, "Aku mendengar suara teriakan, jadi kukira Anda sedang dalam masalah." "Oh, aku tidak apa-apa, hanya terkena duri yang ada di tumbuhan ini," jawabnya. Lalu terjadi hening yang panjang dan terjadi pergolakan di dalam hatiku, ingin rasanya berkenalan dengan dirinya, tetapi aku takut. Tak berapa lama, wanita itu pergi meninggalkanku yang berdiri bodoh tanpa berani berkenalan dengannya. Aku pun menyesal, hingga saat ini aku selalu pergi ke taman itu dan berharap bisa bertemu
Gadis manis berbaju biru itu sekali lagi. Advertisement. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah sebuah karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Ciri-ciri karangan eksposisi. 1. Menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembacanya. 2. Informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. 3. Tidak berusaha mempengaruhi pembaca. 4. Menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu topik. Contoh karangan eksposisi. Cara menanam singkong. Singkong adalah tumbuhan umbi akar yang kaya akan karbohidrat. Singkong sangat mudah untuk ditanam dengan hanya meletakkan batang singkong di tanah, singkong akan tumbuh. Tak hanya itu, singkong juga dapat tumbuh di semua jenis tanah. Meskipun proses penanamannya sangat mudah, proses penanaman singkong memerlukan perhatian khusus untuk hasil yang maksimal sebagai berikut. Pilihlah batang singkong yang paling bawah, potong kira-kira sekitar 15 cm dan tajamkan ujungnya. Kemudian letakkan pada tempat yang lembab selama 2 minggu hingga tumbuh tunas kecil. Setelah 2 minggu, tanam singkong pada tanah yang sudah digemburkan sebelumnya. Usahakan jangan menanam singkong saling berdekatan karena akan mengganggu umbi yang akan dihasilkan. Tancapkan ujung singkong pada tanah, jangan terlalu dalam agar singkong mudah dicabut saat panen. Demikianlah cara menanam singkong yang baik untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dan menguntungkan. 4. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan penulis agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi. 1. Terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. 2. Pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh, maupun grafik. 3. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca. 4. Pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Contoh karangan argumentasi. Smartphone Stupid People. Saat ini kita telah memasuki zaman teknologi yang luar biasa perkembangannya. Semua urusan manusia sekarang sudah dimudahkan oleh hadirnya teknologi ini. Salah satu teknologi yang sangat berkembang saat ini adalah alat komunikasi atau telepon pintar. Namun, tanpa kita sadari, telepon pintar selama ini membuat manusia menjadi bodoh dan malas. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini bisa terjadi karena kita telah dimanjakan dengan fitur-fitur yang ada. Kemudahan informasi yang bisa didapatkan manusia tersebut membuat manusia semakin malas untuk mencari atau mempelajari suatu informasi sehingga mereka akan terbiasa untuk mengandalkan smartphone. Tak hanya itu, smartphone juga membuat manusia menjadi pasif dan acuh tak acuh dengan lingkungannya. Ada banyak fitur-fitur yang dapat mengalihkan manusia dari dunianya seperti game, sosial media, video, dan musik. Fitur-fitur tersebut membuat manusia sibuk terhadap smartphone, bahkan saat kumpul bersama teman pun mereka saling sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Yang terakhir adalah smartphone menghilangkan budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat. Saat ini ada fitur peta atau GPS yang memudahkan manusia mencari tempat. Kemudahan itu membuat nilai menyapa seseorang di jalan untuk bertanya menjadi hilang. Padahal dengan bertanya mereka bisa saja menjadi teman yang baik. Demikianlah pengaruh buruk smartphone yang tidak kita sadari telah membuat manusia malas, bodoh, dan pasif. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang harus bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. 5. Karangan persuasi.
Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan karangan argumentasi, karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan oleh penulis untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Ciri-ciri karangan persuasi. 1. Karangan ini bersifat mengajak para pembacanya. 2. Memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. 3. Karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. 4. Karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contoh karangan persuasi. Ayo hidup bersih. Hidup bersih merupakan dambaan bagi semua orang. Dengan perilaku hidup bersih, akan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga akan berdampak baik pula bagi penghuninya. Seperti yang ada pada pepatah Latin, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, oleh karena itu, marilah jaga lingkungan kita agar menjadi bersih. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk berperilaku hidup bersih, yaitu, bersihkanlah lingkungan terdekat seperti rumah, halaman, dan lingkungan sekitar rumah. Dengan lingkungan yang bersih, semua bibit penyakit tidak akan tumbuh dan berkembang. Kemudian jaga pula kebersihan diri sendiri seperti mandi yang teratur, menyikat gigi, dan memotong kuku. Menjaga kebersihan tubuh dengan teratur membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir, konsumsilah makanan sehat dan bergizi agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Perilaku hidup bersih di atas sangat penting untuk dilaksanakan agar kita sehat dan terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita semua menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri dan kebersihan makanan kita. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Setiap peristiwa di sekitar kita tentunya ada proses hubungan sebab akibat dengan peristiwa lain seperti peristiwa tentang alam, sosial, budaya dan yang umum lainnya. Bagian-bagian teks eksplanasi. 1. Pembuka. Biasanya dalam bagian pembuka berisi pernyataan umum tentang yang akan dibahas. 2. Isi. Untuk isi, ini merupakan bagian dari rentetan penjelasan fenomena yang terjadi dalam teks tersebut. 3. Penutup. Kalau di bagian penutup, berisikan tentang inti dari penjelasan dalam teks eksplanasi tersebut. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi fakta. 2. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. 3. Bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. 4. Memiliki menggunakan sequence markers, seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya atau pertama, berikutnya, terakhir. 5. Struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, serta interpretasi.